diskusi lewat video. Tapi jangan sedih, nanti pasti tiba waktunya kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman yang lain. Yang terpenting adalah adik-adik di rumah harus tetap rajin berdoa, jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing ya Bapak. Kiranya Engkau berkati teman-teman kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kami. Kiranya Tuhan berkati kami selalu, berikan kami kesehatan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Hana bercerita tentang Samuel. Ingat kan ya? Samuel itu adalah anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebagaimana kita juga harus seperti Samuel, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Citra mau ajak kita semua buat nyanyi satu lagu dulu ya, sebelum kita belajar. Lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Pakai gerakan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi, kita ganti orang tua jadi mama papa ya, bisa? Oke. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut mama papa terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut mama papa terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita. Wah, hewan apa itu ya? Ada semut dan kupu-kupu. Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang dihuni oleh banyak berbagai jenis hewan, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang cerah, terdengar suara kepompong menangis di sebuah pohon yang tumbang. Betapa sedihnya aku. Hutan dihantam badai, sehingga aku tidak ada tempat yang aman untuk berlindung, ratap sang kepompong. Tidak jauh dari tempat kepompong, muncullah seekor semut dan dia berkata sambil mengejek sang kepompong. Sungguh malang nasibmu, kepompong. Kau hanya bisa menempel di pohon sehingga terkena badai. Tidak seperti aku yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga terlindung dari badai, kata sang semut.
Setelah berkata, semut pun pergi meninggalkan kepompong. Pada saat semut lagi asik berjalan, dia tidak menyadari kalau saja berjalan melewati lumpur. Lalu, semut pun terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa keluar. Dengan paniknya, semut pun berteriak, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur," teriak semut. Di saat semut sedang panik, terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut." Lalu, semut melihat ke arah suara tersebut. Semut melihat ada sebuah kupu-kupu yang cantik yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. "Siapa kau? Bisakah kau menolongku?" kata semut. Semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji tidak akan lagi menghina ciptaan Tuhan," kata sang kupu-kupu. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Kupu-kupu pun segera menolong semut keluar dari lumpur tersebut. Dan sejak saat itu, semut pun tidak pernah lagi mengejek para makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan. Wah, seru ya ceritanya. Jadi, apa sih yang kita pelajari dari cerita tadi? Ketika semut melihat kepompong dalam kesusahan, dia mengejek adik-adik. Nah, Kak Citra mau nanya, apakah yang dilakukan semut itu adalah perbuatan yang baik atau buruk? Ya, itu adalah perbuatan yang buruk. Jadi adik-adik nggak boleh ya mengejek orang yang sedang kesusahan. No. Berbeda dengan kupu-kupu. Ketika ia melihat semut dalam kesulitan, dia tidak mengejek, tapi ia menolong semut itu. Nah, kalau yang dilakukan kupu-kupu itu perbuatan baik apa buruk ya? Betul sekali, itu adalah perbuatan yang baik. Begitu juga dengan kita, ketika ada yang kesulitan, ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, perlu bantuan, kita harus menolongnya. Itulah yang disebut dengan kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi ya adik-adik, ke kakak, ke mama, ke papa, mungkin ada teman yang pernah nakalin kita tetap harus mengasihi mereka. Pokoknya siapapun itu, kita harus selalu mengasihi. Sekarang saatnya kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami telah belajar bahwa kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong, dan kami ingin selalu mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya.